Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Septiani dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu keterampilan menulis sastra tentang unsur-unsur intrinsik yang ada pada novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai karya Mara Rusli. Novel ini menceritakan bagaimana kisah dua sejoli ini yang tak dapat bersatu akibat dari kelakuan Datu Meringgi yang telah merusak semua dagangan dari ayahnya Siti Nurbaya ini. Yang pertama, dia merusak kapal-kapalnya, meracuni pohon kelapanya, serta membakar tokoh-tokoh dari Baginda Sulaiman, sehingga Baginda Sulaiman ini terlilit hutang kepada Datu Meringgi. Singkat cerita, Datu Meringgi meminta kembali uang yang telah dipinjamkannya. Namun hutang itu akan lunas apabila Siti Nurbaya ini menikahi Datu Meringgi. Nurbaya yang tidak ingin ayahnya dimasukkan ke dalam penjara mengiyakan untuk menikahi Datu Meringgi. Setelah 10 tahun kemudian, Samsul Bahari ini telah menjadi seorang letnan kolonel yang bekerja pada pemerintahan Belanda dan ditugaskan memerangi kampung halamannya sendiri, yaitu di Padang. Nah, disitulah dia bertemu dengan Datu Meringgi. Terjadilah pertikaian antara keduanya dan membuat Samsul Bahari ini membunuh dari Datu Meringgi ini. Nah, tapi Datu Meringgi ini sempat membacok bagian leher dari Samsul Bahari. Nah, kemudian unsur-unsur intrinsik yang dapat saya ambil dari novel ini, yang pertama, tema yang dapat saya ambil yaitu kisah cinta antara dua sejoli yang tak dapat bersatu antara Samsul Bahari dan juga Siti Nurbaya. Kemudian tema yang kedua adalah pengorbanan seorang anak terhadap orang tua. Tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh Siti Nurbaya memiliki sifat baik hatinya, rela berkorban, cerdas, sopan, dan juga perilaku yang santun. Samsul Bahari, baik, bijaksana, rela berkorban untuk Nurbaya. Kemudian ada Baginda Sulaiman, pasrah terhadap nasib. Datuk Meringgi, jahat, kikir, serakah, cerdik, dan iri terhadap kesuksesan orang lain. Sultan Mahmud Syah, cepat mengambil keputusan dan kurang bijaksana. Adapun tokoh-tokoh pembantu dalam membangun novel Siti Nurbaya ini, yang pertama ada Siti Maryam, Pak Ali, Bakhtiar dan Arifin, Kolonel Yan Vansta, kemudian ada Alimah, Siti Ruqyah, Rubia, dan juga Sultan Hamzah. Latar yang digunakan dalam membangun novel ini, yang pertama ada latar tempat. Latarnya di kota Padang sama di kota Stovia atau Jakarta, tempat Samsul Bahari ini sekolah. Latar yang kedua adalah latar suasana. Di dalam novel ini, suasana yang diceritakan kurang lebih suasana yang sedih dan juga menegangkan. Latar yang ketiga, latar sosial. Terjadinya huru-hara pada masyarakat Padang saat itu. Terjadinya huru-hara ini disebabkan oleh masih dalam keadaan penjajahan Belanda juga. Alur yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya adalah alur maju, karena di dalam novel ini terjadi terus-menerus tanpa menceritakan hal-hal di masa lampau. Mulai dari awal pengenalan, insiden permulaan, penanjakan laku, klimaks, penurunan laku, serta penyelesaian atau resolution. Kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini, pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana kata ganti orang ketiga serba tahu. Gaya bahasa. Gaya di bahasa yang digunakan dalam novel Siti Nurbaya ini adalah gaya bahasa Melayu dan penggunaan struktur kalimat yang sulit dipahami. Amanat yang dapat saya ambil setelah membaca novel ini, yang pertama, jangan berhubungan dengan rentenir. Yang kedua, bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. Kemudian yang ketiga, menghormati orang tua. Nah, sebelum itu saya akan membacakan pantun
dari Samsul Bahari terhadap Siti Nurbaya. Padang panjang di lingkar bukit, bukit di lingkar kayu jati. Kasih sayang bukan sedikit, dari mulut sampai ke hati. Sekian video saya kali ini dalam menceritakan novel dan juga unsur-unsur intrinsik novel Siti Nurbaya. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.